Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas tentang teori pembangunan dunia ketiga dengan judul Teori Ketergantungan. Dosen pengampu mata kuliah Bapak Dimas Agustian, SOS MSI. Sebelum kita masuk pada pembahasan materi, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Yosefina Eko, NIM 222200067. Nama saya Yanuaria Horseran, NPM 22220071. Nama saya Maria Erlia Seran, NPM 22220049. Nama saya Skolastika Stefani Tafin, NPM 22220056. Nama saya Junior Los Grandinahak, NPM 22220084. Nama saya Maria Yohana Roman, NPM 22220072. Teori ketergantungan, pendahuluan dan inti pemikirannya. Sebelum kita masuk pada inti pembahasan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang apa itu teori ketergantungan. Teori ketergantungan atau dikenal sebagai teori dependensi adalah salah satu teori yang melihat permasalahan pembangunan dari sudut negara ketiga. A. Teori ketergantungan dan para pendahulunya. Teori ketergantungan pada dasarnya adalah teori yang menggunakan pendekatan struktural. Oleh sebab itu, teori ketergantungan ini dapat digolongkan ke dalam kelompok teori struktural. Teori struktural berpendapat bahwa kemiskinan yang terdapat pada negara-negara dunia ketiga yang mengkhususkan pada produksi pertanian adalah akibat dari struktur perekonomian dunia yang bersifat eksploitatif, di mana yang kuat melakukan eksploitasi terhadap yang lemah. Menurut teori struktural, perdagangan dunia yang bebas justru merupakan wadah praktek eksploitasi. Teori struktural lebih meningkatkan pada lingkungan material manusia, yakni organisasi kemasyarakatan beserta sistem imbalan-imbalan material manusia, termasuk perubahan teknologi. Dengan demikian, dalam menjelaskan tingkah laku manusia dan gejala atau proses sosial yang terjadi, teori struktural mencari faktor-faktor lingkungan material manusia sebagai penyebabnya. Teori ketergantungan yang merupakan salah satu teori yang termasuk dalam kelompok teori struktural lahir dari dua induk. Induk yang pertama adalah teori-teori tentang imperialisme dan kolonialisme, baik yang Marxis maupun bukan Marxis. Dari induk yang kedua adalah datang dari studi-studi empiris tentang pembangunan di negara-negara pinggiran, baik dari Marxis maupun dari Paul Prebisch. Teori struktural sendiri memang berpangkal pada filsafat materialisme yang dikembangkan oleh Karl Marx. Tetapi teori ketergantungan membantah tesis Marx yang menyatakan bahwa proses kapitalisme akan menjadi cara produksi tunggal dan menciptakan proses maupun struktur masyarakat yang sama di semua negara yang ada di dunia ini. Seperti yang diuraikan mula-mula oleh Prebisch, kemudian oleh Baran, kapitalisme yang berkembang di negara-negara yang menjadi korban imperialisme tidak sama dengan perkembangan kapitalisme yang ada di negara-negara imperialis yang menyentuhnya. Kapitalisme di negara-negara pinggiran merupakan kapitalisme yang sakit, yang sulit berkembang. Dia mempunyai dinamika yang berlainan. Karena itu, dia harus dipelajari sebagai diri sendiri, sebagai sesuatu yang unik. Kalau kita hanya menerapkan saja konsep-konsep dan teori-teori yang berlaku di negara-negara kapitalis pusat, mungkin kita tidak pernah dapat memperoleh pemahaman yang benar tentang dinamika dan proses kapitalisme pinggiran ini. B. Teori ketergantungan dan inti pemikirannya. Yang dimaksud ketergantungan adalah keadaan di mana kehidupan ekonomi negara-negara tertentu dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspansi dari kehidupan ekonomi negara-negara lain. Negara-negara tersebut hanya berperan sebagai penerima akibat saja, atau Titonio dos Santos 1970. Hubungan saling ketergantungan antara dua sistem ekonomi atau lebih terjadi bila ekonomi beberapa negara atau yang dominan bisa berekspansi dan bisa berdiri sendiri, sedangkan ekonomi di negara lainnya atau yang tergantung mengalami perubahan hanya sebagai akibat dari ekspansi tersebut, baik yang positif maupun negatif. Selanjutnya, Santos membedakan 3 bentuk ketergantungan, yaitu yang pertama, ketergantungan kolonial. Di sini terjadi dalam bentuk penguasaan penjajah atau negara pusat terhadap negara pinggiran.
Kegiatan ekonomi utama negara pinggiran adalah perdagangan ekspor dari hasil bumi yang dibutuhkan negara penjajah. Para penjajah memonopoli tanah, pertambangan, tenaga kerja. Hubungan penjajah dengan penduduk lokal bersifat eksploitatif. Yang kedua, ketergantungan finansial. Di sini negara pinggiran secara politis merdeka, tetapi dalam kenyataannya, negara pinggiran ini masih dikuasai oleh kekuatan-kekuatan finansial dari negara pusat. Seperti pada ketergantungan kolonial, negara pinggiran masih mengekspor bahan mentah bagi kebutuhan industri negara pusat. Negara pusat menanamkan modalnya pada bentuk pengusaha lokal di negara pinggiran untuk menghasilkan bahan baku tersebut. Dengan demikian, pengendalian dilakukan melalui kekuasaan ekonomi dalam bentuk kekuasaan finansial. Yang ketiga, ketergantungan teknologi industrial. Ini adalah bentuk ketergantungan baru. Kegiatan ekonomi di negara-negara pinggiran tidak lagi mengekspor bahan mentah untuk keperluan industri di negara pusat. Perusahaan-perusahaan multinasional dari negara pusat mulai menanamkan modalnya untuk kegiatan industri negara pinggiran yang produknya ditujukan ke dalam pasar negara-negara pinggiran. Teori ketergantungan ini muncul dengan asumsi bahwa tidak ada daerah atau negara yang otonom di dunia ini. Semua turut serta dalam ekonomi dunia baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti yang dikemukakan oleh golongan non-Marxis atau dalam sistem kapitalis yang dikemukakan oleh golongan Marxis. Dos Santos juga beranggapan bahwa negara pinggiran juga bisa berkembang, meskipun perkembangan itu merupakan perkembangan yang tergantung atau perkembangan ikutan. Impuls dan dinamika perkembangan ini tidak datang dari negara pinggiran yang bersangkutan tetapi datang dari negara pusatnya. Keterbelakangan yang terjadi di negara pinggiran disebabkan karena ekonomi negara-negara ini kurang dapat menyatu dengan kapitalisme. Jika ekonomi negara pusat berkembang atau maju, bisa terjadi bahwa ekonomi negara berkembang ikut maju. Tetapi bila negara pusat mengalami kesulitan, ekonomi sudah dipastikan bahwa negara-negara pinggiran akan mengalami kesulitan. Hal itu terjadi karena ekonomi negara-negara pinggiran sangat tergantung pada ekonomi negara-negara pusat. Jika terjadi sebaliknya, negara-negara pinggiran yang mengalami kesulitan ekonomi tidak akan berpengaruh terhadap keadaan ekonomi negara-negara pusat, karena ekonomi negara-negara pusat tidak tergantung dari ekonomi negara-negara pinggiran. C. Akibat dari ketergantungan. Menurut penganut dari paham liberal, hubungan antara negara-negara pusat dengan negara-negara pinggiran adalah dikatakan sebagai hubungan saling ketergantungan, di mana kedua belah pihak ada dalam posisi saling menguntungkan. Tetapi menurut kaum Marxis klasik beranggapan bahwa negara-negara pinggiran yang prakapitalis merupakan negara yang tidak dinamis, dan negara-negara pinggiran itu setelah disentuh oleh kapitalis maju akan bangunan dan berkembang mengikuti jejak negara-negara kapitalis maju. Namun dalam kenyataannya, negara-negara pinggiran yang prakapitalis mempunyai dinamika sendiri, yang bila tidak disentuh oleh negara-negara kapitalis maju, justru akan berkembang secara mandiri. Justru karena sentuhan oleh negara kapitalis maju itu, perkembangan negara pinggiran menjadi terlambat. Dengan demikian, keterbelakangan yang terjadi di negara pinggiran disebabkan oleh adanya ekspansi negara-negara kapitalis, jadi disebabkan oleh faktor eksternal. Menurut Frank 1969, keterbelakangan di negara-negara pinggiran bukan karena masyarakat itu kekurangan modal, melainkan akibat dari proses ekonomi, politik, dan sosial yang terjadi sebagai akibat globalisasi dari sistem kapitalis. Keterbelakangan di negara-negara pinggiran adalah akibat langsung dari terjadinya pembangunan di negara-negara pusat. Hal itu terjadi karena adanya proses sosial, ekonomi, dan politik tersebut, menimbulkan suatu struktur internasional dari negara-negara yang tidak sama kuatnya dengan yang mengakibatkan proses akumulasi yang cepat pada kawasan tertentu, negara-negara pusat, dan memaksa suatu siklus keterbelakangan pada kawasan lain atau negara-negara pinggiran. Teori ketergantungan pada dasarnya setuju dengan kekurangan modal dan ketiadaan keahlian sebagai penyebab ketergantungan. Tetapi faktor penyebabnya bukan dicari pada nilai-nilai tradisional bangsa itu,
melainkan pada proses imperialisme dan neo-imperialisme yang menyedot surplus modal yang terjadi di negara-negara pinggiran ke negara pusat. Perkembangan yang wajar dari negara-negara pinggiran yang mestinya akan menuju pada pembangunan yang mandiri, terganggu akibat masuknya kekuatan politik, kekuatan ekonomi dan politik dari negara-negara pusat. Oleh karena itu, penanaman modal dan keahlian yang disuntikan begitu saja ke negara-negara pinggiran tidak akan banyak menolong sebelum struktur ekonomi dan politik yang dibuat untuk memberikan keuntungan pada modal asing ini diubah secara radikal. Perkembangan yang wajar dari negara-negara pinggiran yang mestinya akan menuju pada pembangunan mandiri telah terganggu akibat masuknya kekuatan ekonomi dan politik negara-negara pusat. Suntikan modal dan teknologi oleh negara pusat kepada negara-negara pinggiran tidak akan menolong sebelum struktur ekonomi dan struktur politik dibuat untuk memberi keuntungan yang seimbang. Lain halnya dengan barang industri, kenaikan dalam pendapatan dan akan mengakibatkan juga kenaikan pada konsumsi barang-barang industri. Karena itu, kenaikan pendapatan di negara-negara industri tidak akan menaikkan secara berarti impor barang-barang pertanian di negara-negara pinggiran. Tetapi, kenaikan pendapatan di negara-negara pinggiran akan menaikkan secara berarti barang-barang industri dari negara-negara pusat. Hal ini akan memperbesar jumlah ekspor barang-barang industri dari negara-negara pusat ke negara pinggiran. Sementara negara-negara pusat semakin kaya dengan pendapatan yang semakin meningkat yang diperoleh dari hasil ekspornya, di sisi lain negara-negara pinggiran membutuhkan uang yang semakin banyak untuk mengimpor barang-barang industri. Sementara dari hasil lain ekspor barang-barang pertanian relatif tidak berubah. Semuanya itu mengakibatkan terjadinya defisit dalam neraca perdagangan internasional dari negara-negara pinggiran yang mengakibatkan kemiskinan bagi negara-negara pinggiran. Demikian presentasi dari kami kelompok 5 mengucapkan terima kasih, dan kami sebagai pemateri pamit undur diri dari hadapan Anda dan mohon maaf atas kekurangannya, dan terima kasih atas perhatiannya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya.